Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua kalian tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran bab 2. Minggu lalu Ibu meminta kalian meringkas, ya supaya kalian juga membaca pastinya dengan meringkas. Dan saat ini Ibu akan menjelaskan apa yang sudah kalian ringkas supaya lebih mantap lagi ya, lebih dalam lagi. Ya, kali ini Ibu tidak pakai Zoom supaya kalian juga yang biasanya tidak bisa mengikuti kelas Zoom juga kalian bisa mendengarkan materi secara lengkap. Kali ini sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan menolong, Tuhan menyiapkan hati kami semua supaya kami boleh mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, walaupun kalian belajar dari rumah, ya Ibu berharap kalian tetap tertib, tetap ada buku catatan, buku tugas, tetap ada Alkitab, ya mendengarkan dengan baik sehingga apa yang disampaikan boleh kalian dengar dengan baik. Kali ini kita akan masuk dalam bab 2 seperti yang Ibu katakan tadi. Kita akan masuk dalam karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Jika beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni. Apa itu mengampuni? Lalu bagaimana cara mengampuni? Dan saat ini kita akan masuk dalam karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya pengampunan yang utama, yang pertama adalah pengampunan dari Yesus Kristus sendiri. Nanti kita akan belajar mengapa sih kita sebagai anak Tuhan itu harus mengampuni. Yang minggu ini secara khusus lagi kita akan membahas tentang makna pengampunan itu sendiri. Masih dalam KD yang pertama, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, yang akan kita pelajari, indikatornya sudah ada di situ, lalu juga membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Jadi kita masih fokus di KD yang pertama tentang pembahasan ini. Ya, kalian yang punya Alkitab boleh membuka Alkitabnya dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Kalaupun tidak ada Alkitab di depan kalian, kalian bisa membaca bersama-sama dengan Ibu di sini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Itu di dalam Efesus 4 ayat 32. Jadi kalau ditanya mengapa kita sebagai orang Kristen harus mengampuni, ya memang kita harus mengampuni karena Allah terlebih dahulu sudah mengampuni kita sebagaimana yang telah Allah lakukan. Allah mengampuni kita sebagai orang yang sudah diampuni, ya sebaiknya kita juga mengampuni orang lain. Efesus 4 ayat yang ke-32 secara lengkapnya, tadi kan secara singkatnya, secara lengkapnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah, artinya ya hatimu penuh dengan kelemah lembutan. Ramah itu berhati lembut, ramah satu dengan yang lain. Terus dibilang penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Allah sudah mengampuni kita, ya sebaiknya kita sebagai anak-anak Allah juga saling mengampuni. Ini ya ramah itu artinya berhati lembut. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi intinya sama. Kamu harus sabar terhadap orang lain. Kadang orang lain mungkin menjengkelkan hati kita, tapi firman Tuhan mengatakan
kamu harus sabar dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu pun harus berbuat demikian. Jadi ini ada ketika kita menjadi Kristen ada dua kehidupan ya. Waktu kita sebelum kita mengenal hidup baru di dalam Tuhan, kita fokus kita adalah hidup lama. Hidup lama itu fokusnya adalah diri sendiri, bagaimana menyenangkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita hidup baru, fokus kita, hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi menyenangkan diri sendiri. Apakah dengan apa yang saya perbuat ini hati Tuhan disenangkan? Apa yang menyukakan hati Tuhan, yaitu bagaimana hidup kita penuh kasih dan pengampunan, karena Kristus sendiri adalah satu pribadi yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan, sehingga Kristus ya menginginkan anak-anaknya juga ya penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukan untuk kita? Maksudnya apa? Kita harus mengampuni seperti yang Allah lakukan. Apakah kita harus mati juga di atas kayu salib seperti apa yang Yesus lakukan? Apa maksudnya ini? Kalian tahu tokoh ini? Ada yang pernah mendengar Gordon Wilson? Ya, kalau kalian lihat di paket halaman 10, itu menggambarkan seorang Gordon Wilson. Gordon Wilson ini adalah pria Irlandia. Waktu bersama dengan putrinya, Mary, pergi menonton pawai. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris, sebuah bom dari teroris meledak. 6 orang tewas seketika itu, ketika ledakan itu terjadi. Gordon Wilson dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan lengan dan bahunya terluka, tapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seorang yang jari-jari yang menyentuh. Ini ayah kan, bisik Mary. Betul Mary, ini ayah. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Ayah, aku sangat mengasihi ayah. Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan, "Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka. Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah. Jadi ibaratnya Gordon Wilson ini udah kehilangan putrinya, tapi dia justru mau mendoakan malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni orang yang telah melakukan pemboman itu. Luar biasa. Makna pengampunan itu artinya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya. Kita manusia yang terbatas, kita tidak mampu untuk mengampuni dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan kekuatan dari Allah untuk menolong kita mengampuni orang yang mungkin menurut kita itu menjengkelkan hati kita. Jadi makna pengampunan itu menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya. Ketika kita bisa mengampuni, sesungguhnya itu adalah anugerah dari Allah.
Kasih Allah menghasilkan kasih kita, dan kesadaran kita tentang pengampunan Allah menghasilkan pengampunan kita kepada orang lain. Jadi kasih Allah yang ada di dalam diri kita memberikan kesadaran kepada kita. Pengampunan Allah yang kita alami itu memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi sumbernya adalah Allah sendiri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi sesungguhnya Allah sendirilah yang memampukan kita untuk mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Allah sendiri, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dan Allah menginginkan kita pun seperti itu. Jika ada orang yang meminta maaf atas kesalahannya, kita juga dengan besar hati kita memaafkan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Kasih Allah itu sudah ditunjukkan kepada kita ketika kita masih berdosa melalui pengampunan, melalui pengorbanannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, diberikan anugerah oleh Allah, kita pun layak seharusnya untuk mengampuni orang lain. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari, mengampuni, dan menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia berdosa. Jadi ketika manusia berdosa, Adam dan Hawa itu bersembunyi. Tetapi Allah mencari mereka, mengampuni dan menyelamatkan mereka. Jadi pengampunan itu inisiatif dari Allah sendiri. Seperti contohnya manusia berdosa, inisiatif Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Berapa banyak nabi yang telah diutus untuk menyelamatkan umatnya, tetapi setiap kali sudah diampuni, manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Jadi banyak nabi-nabi yang sudah diutus untuk menyelamatkan manusia berdosa, tapi seringkali ya kalau kita baca di Alkitab ketika nabi atau hakim-hakimnya meninggal atau apa, manusia kembali lagi. Akhirnya karena kondisi seperti itu, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus menanggung dosa manusia. Ia berkorban bagi manusia karena beberapa pekerja-pekerja Allah, pelayan-pelayan Allah diutus juga tidak ada pertobatan. Akhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri, untuk menjadi jembatan antara untuk menyelamatkan kita. Kan kita yang terpisah dengan Allah karena kita berdosa, Allah suci, dan dengan kematian Tuhan Yesus kita dipersatukan lagi. Mengampuni, melepaskan dan membebaskan dari utang dosa. Ini pengampunan di dalam Kristus Yesus ya. Melepaskan dan membebaskan dari utang dosa. Dan Kristus datang untuk menebus utang dosa kita. Ia membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi utang dosa kita itu dibayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Niftrik dan Bolan mengatakan, Kristus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya sebagai ganti manusia. Bahkan ia sendiri korban itu. Di Golgota lah kata korban mendapat arti yang sesungguhnya. Kristus benar-benar telah mengorbankan dirinya sebagai ganti kita. Jadi kata korban yang sesungguhnya itu ya di Golgota itulah Tuhan Yesus, tempat di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Tadi Ibu katakan ya, kita manusia berdosa, Allah adalah suci. Ada jurang pemisah di antara kita semua. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib,
hubungan manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Ketika Abraham ketika di masa tuanya mendapatkan anak Ishak, tiba-tiba Tuhan meminta Ishak dikorbankan. Abraham seorang yang taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Abraham mempersiapkan semuanya, Tuhan mengganti dengan korban. Jadi Allah menyediakan korban yang lain, bukan Ishak. Ya, dia menyediakan binatang. Dia menyediakan domba untuk pengganti Ishak. Nah, di Golgota Allah menyediakan korban juga, yaitu anaknya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Manusia dimerdekakan dari dosa dan manusia harus mempertanggungjawabkannya melalui hidup yang benar. Jadi bukan mentang-mentang kita ini adalah manusia yang sudah ditebus dosanya, kita bertingkah semaunya, semau gue, baratnya gitu kan. Tidak, tapi itu harus ditunjukkan melalui hidup yang benar di dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan mengambil kesempatan lagi untuk hidup dalam dosa lagi, tapi ayo kita melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Yesus disalib, menderita penghinaan yang hebat. Puncak penderitaan di kayu salib merupakan gambaran tentang arti berkorban. Jadi benar-benar korban yang sesungguhnya ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Manusia yang dihukum di kayu salib ada manusia yang terkutuk, dan Yesus menjalani jalan yang seharusnya menjadi jalan manusia berdosa. Jadi hukuman yang hina, tapi Tuhan Yesus lakukan. Seluruh kutuk hukuman dosa ditanggung di atas bahunya. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dia bilang, apanya yang sudah selesai? Sudah selesai untuk mengambil alih tanggung jawab manusia, yang memperdamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Tanggung jawabnya untuk memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia sudah selesai. Nah, kita sebagai remaja seringkali kita mempertahankan yang namanya harga diri, egoisme. Jadi kita seringkali gengsi untuk mengampuni orang lain, gengsi untuk meminta maaf kepada orang lain. Itulah masa remaja. Namun kita sebagai remaja Kristen, kita harus banyak belajar dari Kristus. Inilah ya remaja. Ketika harga dirinya direndahkan, mereka akan melakukan reaksi balik dalam berbagai bentuk aksi negatif. Jadi jangan sampai merendahkan harga diri remaja. Tapi hari ini kita belajar tentang teladan Yesus yang memberikan teladan seorang anak raja, segala raja, tapi dia rela mengorbankan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Nah, ini tugas kita sekarang. Materinya cukup sampai di sini. Ini tugas kita. Tugas yang pertama, kalian kemarin Ibu minta untuk nonton ATV ya. Ibu juga udah share linknya. Nanti yang belum boleh ditonton, dan membuat doa permohonan diampuni dan mengampuni. Ini Ibu udah pernah minta memang tugasnya, tapi tidak apa-apa, kalian buat lagi dan dikirimkan ke Ibu. Lalu tugas yang kedua adalah pertanyaan seputar Gordon Wilson tadi. Apa makna tindakannya? Mengapa dia rela mengampuni? Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Jadi ini ada 2 gampang tugasnya. Jadi dengarkan materinya, lalu kerjakan tugasnya. Ya, untuk hari ini cukup. Kita bertemu lagi minggu depan. Sebentar lagi ulangan. Kalian dapat mempersiapkan diri di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.